ngoten Bu Lilis nggih. Nggih, semoga. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula karena santri mondo. Nggih, mondo itu mana? Sama Pak Bin Nggih. Pusat. Oh, nggih. Dumateng Umi Aina ning Pila, ning Pia, nggih salah Pak Bin. Kula nyuwun pangapunten tasih. Ke sofa saking ampun. Engko mutung. Saking Bapak Yasin kemarin boten saged rawuh. Nggih. Ingkang kula pertanyakan niki tentang wudu, Gus. Nggih. Syarat sahnya sholat itu kan wudu. Wudu itu ada 4 rukun sampai tertib. Nggih. Nah, sedang orang Islam itu mau sholat itu harus wudu dulu. Dan kita itu untuk melihat sahnya wudu kita, sahnya sholat kita, untuk melihat cahaya aura wajah kita. Nggih, nggih. Kalau manusia itu ada yang putih itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ada lagi yang dari skincare. Nggih. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk melihat wajah yang bersinar dari air wudu dan sholat yang bersinar. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Nah, ini begini ya. Ini kan kita diajari untuk jadi juri. Pertanyaannya harusnya kok untuk kita tahu gimana, harusnya enggak untuk menjadi sah, kok malah menjuri. Berarti saya harus menjurin ini wajah wudhu apa wudhu wajah skincare. Ini yang wajahnya padang karena punya uang apa karena wudhunya benar? Ini kan pertanyaannya katanya. Jadi begini ya, ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudhu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudhunya sah. Oke, itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal, namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan, bahkan mungkin mbak-mbaknya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasa'a baidan minal ulama, dia di komunitas yang jauh dari apa? Ulama. Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo, tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya, bapaknya enggak sholat, atau mbah-mbahnya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas, saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musotek ngaku nabi, saya ini termasuk peneliti, itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musotek nabi? Jawabnya apa lucu? Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa ya? Tak tanya, kamu tahu nabi itu apa? Tidak tahu. Ketika tak jelasin nabi itu orang yang mulai kecil itu baik, gak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, Musotek tidak nabi gitu. Sama, orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja malah janggal. Keramik kok diambungi, malah janggal. Nah yang jenis ini kok awal ngaji neng Aina atau awal ngaji siapapun, kayaknya nggak boleh terlalu keras. Karena apa? Piro-piro gelem apa? Gelem ngaji. Karena dari posisi seperti itu mungkin malah awalnya tuh mencibir orang apa? Orang sholat. Jadi memang itu seninya beragama. Itu ibarat orang yang sudah di kubangan lumpur, selamat saja sudah bagus, dientas dari kubangan ke daratan sudah bagus. Jangan langsung pakai skincare tadi. Oh tapi ini sudah bagus selamat, tapi wajahnya masih belepotan lumpur. Ya piro-piro tidak di kubangan lumpur. Jadi semua itu ada ukurannya. Jangan langsung ya instan terus semuanya standar apa? Ideal. Tidak bisa seperti itu. Ya jadi kita biar terbiasa kajian akademik. Jadi zaman Nabi jadi Nabi itu kan sahabat yang mantan preman, mantan macam-macam. Makanya ayat Makkiyah itu Neng Aina itu jarang ada aturan-aturan hukum fikih.
hanya ngendikan akidah yang ringan-ringan karena masyarakatnya belum apa siap. Ya contoh gampang gini, dulu itu orang kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Wong sumpek kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan, uang nggak punya. Sehingga haramnya khomer itu ya nunggu setelah ada kesadaran ilmiah, kesadaran Islam itu merusak apa. Dulu ya janggal wong. Makanya kalau cerita di Indonesia jenis toa apa itu sudah menyatu dulu. Akhirnya apa? Allah itu pernah menghitung. Jadi khomer itu paling unik. Khomer itu haramnya itu sampai 3 kali, 3 tahap, 3 fase. Pertama, haram yang dipertimbangkan. Lucu kan, haram yang dipertimbangkan. Orang Arab itu kan suka perang. Perang itu kan nervous. Tapi kalau agak-agak fly kan kendel. Pernah satu komunitas itu orang soleh semua nggak nyabu, musuhnya orang nyabu. Situ nekat kendel, yang soleh nggak kendel. Akhirnya caranya jawab Allah itu unik. Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya khomer itu memang haram tapi ada unsur manfaat. Tapi ma'dorotnya bahayanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga orang-orang itu masih banyak yang nyabu. Terus kedua, diharamkan lagi karena ada sahabat gara-gara habis ngefly ngimami yang mestinya bilang la a'budu ma ta'budun, bilangnya a'budu ma ta'budun. Jadi artinya orang-orang kafir saya yang menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara nyabu muntallah lah. Padahal ini prinsip. La a'budu kan saya tidak menyembah Tuhan Anda. Gara-gara lanya dibuang menjadi saya menyembah. Terus diharamkan kalau mendekati sholat. Jadi khomer itu haram jam 11 mendekati duhur. Kalau asar ya jam 2:30 baru haram. Tapi kalau pagi nggak apa-apa. Zaman itu. Ternyata alhamdulillah pagi minum khomer gara-gara ngefly nggak sadar dia bacok-bacokan sama pamannya, sama bapaknya. Saya semenjak itu tuh khomer diharamkan secara total, nggak melihat waktu, nggak melihat apa. Pokoknya khomer tuh mesti buruk. Nah ini pelajaran bagi Gus Sofa, bagi Neng Via, Neng Mila. Semuanya tuh proses. Itu yang diikuti kiai NU, kiai pesantren. Kalau dakwah itu proses. Tidak langsung apa? Nah, misalnya jenengan wudhu aja rung bener langsung kon tahajud, terus koyok sholat qiyamul lail kok Said Ali Zainal Abidin 1 malam 1000 rakaat. Itu tambah baik apa tambah lari kira-kira? Tambah lari. Ya gitu. Ya. Nggih mboten napa-napa. Niki mau dibisi ning Aina. Turuti Gus, iku suaminya tukang mijeti abi. Nggih. Dokter tentara. Oh iya. Nggih. Berdiri mawon nggih. Berdiri tegak mawon mboten napa-napa nggih. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Nggih, semoga.